Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita bersama lagi di podcast saya edisi episode kedua. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat ya di masa pandemi ini, dan jangan lupa 3M. Hari ini saya sebenarnya hanya ingin sharing bagaimana mengubah kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan. Karena ini masalah mindset ya, masalah pola pikir. Kadang baik dari internal atau eksternal, maksudnya dari diri kita sendiri atau dari orang lain, memandang sebuah kekurangan itu sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Ya nggak ada bagus-bagusnya lah gitu, negative side gitu ya. Ini buat siapa saja, tidak hanya bagi yang disabilitas, tapi juga yang tanpa disabilitas. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jadi masalah adalah bagaimana ketika kita memiliki kekurangan yang sifatnya adalah absolut ya, bukan kekurangan yang sifatnya itu relatif. Relatif ini seperti misalnya sifat malas, bangun siang misalnya, itu kekurangan sifat relatif. Kenapa relatif? Karena masih bisa diperbaiki. Itu bukan sesuatu yang absolut gitu ya. Orang ya kalau malas ya tinggal rajin aja. Orang kalau suka bangun siang ya tinggal bangun pagi gitu. Itu gampang gitu ya. Tapi kekurangan sifatnya absolut. Misalnya berhubungan dengan ras, berhubungan ya ras secara ideal itu nggak ada yang negatif ya, cuman kan pada ketika di masyarakat tertentu ada yang menganggap sebuah ras itu lebih rendah atau jadi sebuah kekurangan. Atau dari segi fisikal atau mental atau intellectually, misalnya penyandang disabilitas gitu ya, bagaimana itu atau jadi selalu dianggap sebagai sebuah kekurangan dan negative side, jadi sebuah kelemahan. Tapi saya mau berbagi sedikit bagaimana kita bisa memandang sebuah kekurangan itu malah menjadi sebuah kelebihan untuk kita. Gitu ya. Yang pertama adalah harus berawal dari diri kita sendiri gitu. Kita harus memandang bahwa kekurangan itu ya hanya satu sisi pada diri kita. Misalnya contoh saya seorang tunanetra tidak bisa melihat. Ya saya hanya tidak bisa melihat, tapi saya masih bisa berjalan, masih bisa mendengar, masih bisa berpikir jauh lebih banyak daripada apa yang saya tidak bisa. Atau misalnya contoh teman-teman yang tunadaksa pengguna kursi roda, yaitu teman-teman hanya tidak bisa berjalan, tapi masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa bekerja, bisa berpikir, bisa menulis, apapun bisa, hanya tidak bisa berjalan saja, dan itu bisa dibantu dengan kursi roda. Seperti saya pun juga yang tunanetra bisa dibantu dengan huruf braille atau dengan komputer bicara gitu. Nanti mungkin lain kali teman-teman pendengar bright people yang belum tahu gimana sih tunanetra baik ke komputer, nanti kapan-kapan kita akan perkenalannya. Itu hal pertama, bahwa kekurangan itu adalah satu sisi saja, satu elemen pada diri kita. Yang kedua, ya kita harus menerima kekurangan itu. Gak boleh denial, tidak boleh menolak gitu ya. Bahwa oke, saya punya kekurangan, ya udah mau diapain lagi gitu. Tapi bukan berarti kita stuck. Bukan berarti kita itu terpaku bahwa saya punya kekurangan, saya nggak bisa lihat, ya udah saya nggak mau kemana-mana deh, saya takut gitu ya. Padahal tunanetra saat ini kita tetap bisa kemana-mana. Yang cara konvensional atau konservatif itu ya dengan pakai tongkat misalnya, kita tetap bisa kemana-mana alat bantu itu. Atau sekarang kita bisa pesan ojek online pakai aplikasi dari handphone kita sendiri, yang itu menggunakan aplikasi pembaca layar gitu kan. Jadi kita bisa mandiri kemanapun. Jadi bukan alasan lagi gitu ya sebetulnya kekurangan itu. Itu yang kedua ya, harus, yang pertama tadi adalah menganggap suatu kekurangan sebagai bagian kecil dari dirinya. Yang kedua harus
menerima ya, tidak boleh denial gitu. Yang ketiga adalah coba memanfaatkan kekurangan itu sebagai sebuah peluang. Misalnya begini, kita sering menemukan ya banyak istilahnya itu affirmative action atau upaya-upaya afirmasi. Seperti misalnya di beasiswa, misalnya ada jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Atau misalnya misalnya jalur khusus untuk Indonesia Timur, warga dari Indonesia Timur, pelamar dari Indonesia Timur. Atau misalnya di pekerjaan ada undang-undang yang mengharuskan bahwa untuk sektor publik 2% minimal adalah dari karyawannya adalah penyandang disabilitas. Dan sektor swasta itu 1%. Itu harus kita manfaatkan. Atau bagi bright people yang juga bisa manfaatkan itu ketika mengikuti sebuah event. Kayak misalnya saya pernah mengikuti beberapa event ya, kayak waktu pernah 2013 itu kalau nggak salah saya ikut delegasi untuk tentang MDGs waktu itu. Pokoknya post 2015. Pokoknya bagaimana setelah 2015 what next gitu. Itu sebelum adanya SDGs waktu itu di Bali. Nah waktu itu syarat buat ikut pesertanya itu harus kirim essay. Nah saya merasa karena saya tahu tentang isu disabilitas dan saya juga disabilitas, malah kekurangan itu buat saya jadi sebuah strength, jadi sebuah plus point gitu kan. Dan saya yakin saya unik, mungkin nggak ada disabilitas lain yang lamar gitu kan, dan membuat essay yang tahu tentang isu disabilitas langsung dari perspektif penyandang disabilitas sendiri. Dan akhirnya saya dapat kesempatan itu jadi salah satu delegasi. Kita ke Bali waktu itu acaranya, dan itu pertama kali saya ke Bali juga gitu. Terus juga misalnya saya pernah ikut sebuah organisasi kepemudaan ya, namanya Forum Indonesia Muda. Sama ada seleksi CV, terus juga essay, dan saya yakin bahwa essay saya juga unik karena saya mengangkat soal masa isu disabilitas gitu dan dikaitkan dengan isu kepemudaan. Jadi kekurangan itu malah jadi sebuah uniqueness gitu ya, jadi sebuah plus point jadinya. Nah itu sebetulnya yang saya ingin, bahwa bright people bisa kita sama-sama belajar seperti itu. Ini ibaratnya seperti saya pernah dengar ada sebuah cerita ya. Sebuah cerita bahwa ketika ada seorang anak yang merasa dia dikucilkan sama temannya, dia punya banyak kekurangan gitu ya. Lalu ayahnya itu memberikan sebuah kertas gitu. Lalu suruh sama anaknya, coba ini kertas apa? Ini kertas putih gitu ya. Lalu anaknya, coba kamu berikan titik di sini. Oke, berikan titik. Kecil gitu aja kan, pakai pulpen. Lalu ditanya, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah titik hitam gitu kan. Nah, sama seperti itu gitu. Oleh orang masyarakat atau pada umumnya, ketika melihat kertas putih ada titik hitam, ketika tanyakan apa yang kamu lihat, titik hitam. Pada titik hitam itu mungkin hanya sepersekian juta kali dari lebar area putih di kertas itu gitu. Tapi itu yang orang lihat. Dan ini harusnya yang kita balik. Kita tidak melihat dari sisi kekurangan kita, tetapi pada sisi kelebihan kita, sisi yang putihnya yang jauh lebih besar gitu. Jadi seperti itu, bright people. Mudah-mudahan kita semua, baik yang disabilitas, bukan disabilitas, adik-adik, kakak-kakak, sama-sama belajar di sini. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya berbagi dan bagi sedikit pemikiran saya bahwa kekurangan itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Apakah ingin menjadi sebuah disadvantage atau kerugian, atau menjadi sebuah kelebihan, advantage. Yang sebetulnya dua hal tersebut adalah dua hal semu ya. Kalau mau jujur ya pasti ya kalau kita mau berpikiran pesimis ya nggak bisa lihat, kita kurang dari yang lain gitu. Tapi ya itu sesuatu yang absolut, nggak bisa kita ubah gitu, paling nggak dalam jangka panjang. Lalu kita mau apa ya, tergantung bagaimana pola pikir kita memandangnya aja gitu. Apakah kita dengan kondisi seperti itu mau stuck, berhenti,
jalan di tempat atau bahkan duduk atau tiarap, atau kita tetap moving forward, tetap maju gitu. Nah, seperti itu Bright People, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan sampai ketemu lagi di podcast saya edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DPM Talk.